Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah la ni'matillah. Bahwasanya kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping kewajiban ibadah mahdhah yaitu salat, zakat, puasa, haji, dan juga ibadah-ibadah yang ghairu mahdhah. Juga Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada kita, kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meluruskan sejarah-sejarah masa lalu. Termasuk meluruskan sejarah Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah aku jadikan kalian semua itu dijadikan ummatan wasata, sebagai umat yang tengah-tengah. Umat yang senantiasa meluruskan fakta sejarah sesuai dengan data-data, dengan fakta yang sebenarnya. Makanya di antara tugas yang Allah berikan kepada kita adalah meluruskan sejarah Nabiullah Isa, sejarah Maryam, dan juga sejarah keluarga besarnya. Makanya Allah menyampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim, innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal alamin. Kata Allah, innallaha astafa, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, yaitu Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, wa Nuhan, dan Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam, wa ala Ibrahim, dan keluarga Nabi Ibrahim, wa ala Imrana 'alal alamin, dan juga keluarga Imran. Dipilih melebihi daripada alam semesta. Ini kelompok yang pertama, yaitu Nabi Adam. Yang kedua adalah Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Yang ketiga adalah keluarganya Nabi Ibrahim. Yang keempat bukan dari golongan Nabi, bukan dari golongan Rasul, tetapi dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan hanya sendiri, tapi ala Imran, keluarga Imran. Bahkan keluarga Imran ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diabadikan di dalam Al-Quran, bahkan menjadi ismun min asma'i surah minal Quran. Jadi nama dari nama-nama surat di dalam Al-Quranul Karim, yaitu surat Ali Imran. Siapa Ali Imran? Ali Imran ini adalah kakeknya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Jadi ini diabadikan di dalam tinta emas Al-Quran, bahwa keluarga Imran adalah keluarga yang baik. Anak Imran yaitu Maryam juga anak yang baik. Kemudian cucu Imran yaitu Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam juga orang yang baik. Tidak seperti klaim-klaim mereka orang Yahudi yang mengatakan bahwa Isa adalah anak zina, atau klaim orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Isa adalah ibnullah atau anak Tuhan atau bagian dari Tuhan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala meluruskan fakta sejarah ini. Nah, di antara sejarah-sejarah yang diceritakan Allah Subhanahu wa ta'ala ini ketika istri Imran itu dalam keadaan mengandung. Ini disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, idh qalat imra'atu Imran, ketika istri Imran itu sedang dalam keadaan hamil, mengandung, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni. Kemudian beliau mengucapkan nazar, Rabbi, duhai Tuhanku, ini sesungguhnya aku, nazartu, aku bernazar,
laka kepada engkau, ma fi batni, bahwasanya apa yang ada di dalam perutku, dalam rahimku, yaitu bayi yang berada di dalam rahim ini, kata istri Imran, jadikanlah muharraran. Apa itu muharraran? Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, yang namanya muharrar atau muharrir adalah li khidmati baitikal muqaddas, orang yang mengabdi di tempat suci, di Baitullah, di Baitul Lahmi atau Bethlehem. Karena Bethlehem itu dulu tempat suci, tempat ibadah. Fataqabbal minni, maka nazarnya istri Imran itu dikabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika beliau mengandung. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Nah, ketika sudah waktunya wiladah, melahirkan, istri Imran ini wada'tuha unsa. Ya Allah, ternyata yang kami lahirkan ini seorang perempuan. Karena biasanya yang mengabdi, yang memakmurkan Baitullah atau tempat suci itu adalah seorang laki-laki. Lah ini kok ternyata yang dilahirkan adalah seorang perempuan. Tapi karena sudah kadung dinazarkan, kemudian akhirnya tetap bahwasanya anak daripada Imran ini tetap diabdikan, ditempatkan di Bethlehem, di tempat suci. Wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah memang sudah merencanakan. Allah lebih tahu apa yang istri Imran itu lahirkan. Walaysa dzakaru kal unsa, dan bukankah laki-laki itu tidak seperti perempuan. Bahwasanya laki-laki yang biasa memakmurkan rumah-rumah ibadah, tetapi ini ternyata perempuan. Dan perempuan ini enggak seperti laki-laki, tapi karena sudah kadung dinazarkan, tetap kemudian cabang bayi ini diberikan nama oleh orang tuanya. Wa inni sammaituha Maryam, saya kasih nama Maryam. Wa inni u'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Wa inni, dan sesungguhnya aku, u'izuha, aku berlindung, memohon perlindungan bayi ini, bika kepada engkau, wa dzurriyyataha, dan juga keturunan-keturunan daripada bayi ini, minasyaitonir rajim, berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Ini doanya istri Imran ketika sudah melahirkan. Didoakan ini bayi supaya menjadi anak yang baik, dan zuriyahnya, keturunannya juga menjadi keturunan yang baik. Artinya apa? Bahwasanya tidak mungkin kemudian keturunan daripada Imran ini dituduhkan seperti yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi, bahwasanya Maryam itu adalah pezina, anaknya adalah anak zina. Itu sesuatu yang mustahil. Karena ini adalah sesuatu yang memang sudah dinazarkan oleh istri Imran, dan bahkan berdoa supaya dijaga daripada syaitan yang senantiasa dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Apa yang menjadi doa, apa yang menjadi nazar daripada istri Imran ini diterima oleh Allah biqabulin hasanin, dengan penerimaan yang sangat baik. Jadi dikabulkan, diterima apa yang menjadi doanya dan apa yang menjadi cita-citanya. Biqabulin hasanin, dengan penerimaan yang baik. Wa kaffalaha, kemudian setelah dilahirkan, bayi kecil yang namanya Maryam ini diasuh oleh pamannya, yaitu Zakaria. Wa kaffalaha Zakaria, dan kemudian Zakaria mengasuh Maryam sejak kecil. Tetapi meskipun Maryam ini diasuh oleh pamannya, yaitu Nabi Zakaria, pamannya itu hampir-hampir tidak pernah memberikan makan kepada Maryam. Karena apa?
Maryam itu ternyata sejak kecil sudah dijaga, sudah dipenuhi semua kebutuhan makannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah mukjizatnya atau kelebihannya daripada Maryam. Jadi Maryam kecil ini memang sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya oleh Allah. Makanya disampaikan di dalam Al-Qur'an, kullama dakhala alayya Zakariyal mihrab. Setiap kali Zakaria itu masuk ke mihrab atau ke kamarnya Maryam, wajada indaha rizqa, maka sudah ditemui, sudah dijumpai rizki yang ada di dalam kamar. Meskipun Zakaria, Nabi Zakaria itu belum memberikan makanan, belum memberikan minuman, belum memberikan buah-buahan, itu semua sudah tersedia di kamarnya Maryam. Qalat rabbi an qala ya Maryam anna laki hadza. Kemudian Nabi Zakaria bertanya, anna laki hadza? Ini dari mana makanan yang sebanyak ini? Ada buah-buahan, ada minuman yang segar. Qalat huwa min indillah. Maka dijawab oleh Maryam, huwa min indillah. Semua makanan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan kepada siapa saja rizki, memberikan rizki kepada siapa saja bighairi hisab, dengan tanpa hitungan. Allah kalau sudah mau mencukupi hambanya, itu meskipun dia tidak bekerja, tidak ada usaha, tidak ada ikhtiar, karena memang ini bagian dari kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah, maka dicukupi semua kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah Maryam, ibu daripada Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Maka fakta-fakta sejarah ini harus kita sampaikan kepada umat, kita luruskan supaya tidak ada klaim-klaim yang salah terhadap Nabi Isa alaihissalatu wassalam, tidak ada klaim-klaim yang salah terhadap Maryam, karena memang Isa, Maryam dan keluarga besarnya yaitu Ala Imran, keluarga Imran, itu adalah keluarga yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi teladan, untuk menjadi contoh bagi umat manusia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.